Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izzatul Khairunisa. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dari tumbuhan mangga. Yang pertama, klasifikasi tanaman mangga. Adapun klasifikasi buah mangga dalam tata binomial adalah sebagai berikut. Kingdomnya Plantae atau makhluk hidup berupa tumbuhan. Subkingdomnya Tracheobionta atau tumbuhan yang berpembuluh. Kemudian superdivisinya Spermatophyta atau tumbuhan yang menghasilkan biji. Kemudian divisinya Magnoliophyta atau tumbuhan yang bisa berbunga. Kemudian kelasnya Magnoliopsida atau berkeping dua atau dikenal dengan istilah dikotil. Subkelasnya Rosidae, ordonya Sapindales, familinya Anacardiaceae, genusnya Mangifera, spesiesnya Mangifera indica L. Dari sistem klasifikasi di atas, kita juga bisa menyimpulkan bahwa mangga bisa diperbanyak melalui biji. Meski dalam sistem budidaya, ia lebih banyak dikembangkan dengan cara cangkokan. Kemudian anatomi bagian-bagian dari pohon mangga. Yang pertama anatomi akarnya, seperti ini akar dari tumbuhan mangga. Mangga termasuk ke dalam tumbuhan dikotil. Akar tumbuhan dikotil pada umumnya tersusun atas bagian epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat atau stil. Yang pertama yaitu epidermis. Nih ya, epidermis yaitu tersusun atas selapis sel, berdinding tipis, berkutikula, dan tersusun dari rapat. Sebagian besar sel epidermis membentuk rambut akar dengan jalan mengadakan perpanjangan ke arah lateral dari dinding luarnya. Rambut ini bermanfaat untuk memperluas permukaan sehingga penyerapannya menjadi lebih efektif. Kemudian yang kedua yaitu korteks. Korteks akar menempati sebagian besar akar, terdiri dari beberapa lapis. Di dalam korteks terdapat ruang antar sel yang memanjang sepanjang akar. Kemudian yaitu endodermis yang ketiga, satu atau beberapa lapis sel korteks di bawah epidermis memiliki dinding sel yang dilapisi suberin, sejenis karbohidrat yang menyebabkan bagian ini tampak berbeda dengan korteks yang lain. Lapisan sel korteks yang paling dalam tersusun rapat tanpa ruang antar sel dan terdiri atas sel-sel berbentuk kotak, disebut lapisan endodermis. Sel-sel endodermis mengalami penebalan suberin pada dinding-dinding radial dan vertikalnya sehingga membentuk semacam pita. Pita ini disebut pita Kaspari sesuai dengan nama penemunya yaitu Kaspari. Yang keempat adalah stel atau silinder pusat, tersusun atas lingkaran tepi dan jaringan pembuluh. Lingkaran tepi terdapat di sebelah dalam dan berdampingan dengan endodermis. Tersusun atas sel-sel parenkim. Pada bagian ini tumbuhan akar lateral. Kemudian adalah anatomi batang dari tumbuhan mangga, seperti ini gambarnya. Yang pertama yaitu epidermis. Jaringan epidermis pada batang memiliki ciri yang sama seperti jaringan epidermis pada akar. Misalnya sel yang tipis itu tersusun rapat serta berkutikula pada akar dan batang. Selain itu, batang juga memiliki kemampuan tumbuh baik secara sekunder maupun primer. Kemudian yang B adalah korteks pada batang, yaitu meliputi dua macam jaringan, yaitu jaringan korteks luar dan jaringan korteks dalam. Sel kolenkim dan sel parenkim adalah penyusun korteks luar, korteks dalam hanya disusun dari sel-sel parenkim saja. Kemudian yang ketiga endodermis. Lapisan sel korteks yang paling dalam tersusun rapat tanpa ruang antar sel dan terdiri atas sel-sel berbentuk kotak disebut lapisan endodermis. Sel-sel endodermis mengalami penebalan suberin pada dinding-dinding radial dan vertikalnya. Pita ini disebut pita Kaspari. Sama ya. Terus kemudian yang keempat stil. Pada tumbuhan dikotil, stel terletak di sebelah dalam korteks atau sebelah dalam endodermis dan terdapat berkas pengangkut. Berkas pemangkutnya itu terdapat di xilem dan floem.
Selanjutnya adalah anatomi dari daun. Ini gambarnya daun pohon mangga ya. Yang pertama yaitu epidermisnya, terbagi atas epidermis atas dan epidermis bawah. Epidermis itu berfungsi melindungi jaringan di bawahnya. Yang B, jaringan palisade atau jaringan tiangnya adalah jaringan yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Kemudian yang C adalah jaringan spons atau jaringan bunga karang yang berongga. Jaringannya itu berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Kemudian yang D itu berkas pembuluh angkut, terdiri dari silem atau pembuluh kayu dan floem atau pembuluh tapis. Silem berfungsi mengangkut air dan garam yang diserap akar dari dalam tanah ke daun yang digunakan sebagai bahan fotosintesis, sedangkan floemnya itu berfungsi untuk menyalurkan atau mengangkut hasil fotosintesisnya ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian yang E adalah stomata, berfungsi sebagai organ respirasi. Stomata mengambil CO2 dari udara untuk dijadikan bahan fotosintesis. Kemudian stomata akan mengeluarkan O2 sebagai hasil fotosintesis. Stomata itu ibarat hidung kita, di mana stomata mengambil CO2 dari udara dan mengeluarkan O2. Sedangkan hidung mengambil O2 dan mengeluarkan CO2. Stomata terletak di epidermis bawah. Selain stomata, tumbuhan tingkat tinggi juga bernafas melalui lentisel yang terletak pada batang. Selanjutnya yang keempat yaitu anatomi bunga. Ini seperti ini gambar bunga dari pohon mangga. Ini yang pertama tangkainya, yang ini ya, tangkai bunga itu merupakan cabang terakhir yang mendukung bunga. Kemudian dasar bunga, reseptakel, merupakan ujung tangkai bunga sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Kemudian yang ketiga, kelopak bunga itu merupakan bagian yang menyelimuti bunga saat bunga masih menguncup. Kelopak bunga akan membuka saat bunga mulai mekar. Kemudian yang D, mahkota bunga itu merupakan bagian paling indah pada bunga, terdiri dari daun perhiasan bunga yang berwarna-warni dan berkelompok. Keindahan sebuah bunga itu terletak pada bentuk dan warna daun mahkotanya. Kalau di dalam pohon mangga yang seperti ini sebenarnya ada warnanya ya. Kemudian selanjutnya adalah benang sari, adalah bagian fertil pada bunga yang terdiri dari kepala sari, berisi serbuk sari, tangkai sari, dan pendukung kepala sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Kemudian yang terakhir adalah bagian dari putik bunga, adalah bagian fertil pada bunga, di mana bakal buah dan bakal bijinya berada di situ, di putik bunga. Putik itu berbentuk seperti botol yang lehernya lurus dan panjang. Bagian putik yang paling ujung disebut kepala putik, bagian putik yang paling panjang disebut tangkai putik. Sedang bagian bawah putik yang menggelembung itu disebut karpel, yaitu pendukung makrospora, di mana bakal buah dan bakal biji berada. Bakal biji itu mempunyai dua inti, yaitu sel telur atau ovum dan calon lembaga. Selanjutnya adalah anatomi buah. Jadi bagian buah dari pohon mangga seperti ini, buahnya, buah mangga. Itu ada ini yang pertama ada exocarp, merupakan lapisan terluar dan tipis, licin, mengkilap dan kuat sehingga tidak mudah ditembus air. Yang B, mesocarp, merupakan lapisan tengah yang tebal. Kemudian yang C ada endocarp, merupakan lapisan paling dalam yang kuat dan keras sebagai pelindung embrio. Selanjutnya adalah anatomi biji, seperti ini bijinya tadi dari buah mangga tadi, ini bijinya, yaitu ada yang pertama ada embrio, merupakan bagian biji yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Embrio yang berkembang sempurna akan memiliki bagian-bagian seperti epikotil atau calon pucuk, hipokotil atau calon akar, dan plumula atau calon daun. Kemudian yang B ada jaringan penyimpan makanan. Pada tanaman dikotil, jaringan penyimpan cadangan makanan disebut sebagai koletodon. Kemudian yang terakhir ada pelindung biji. Itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu kulit biji, endosperm, dan kadang-kadang bagian dari buah. Sekian penjelasan anatomi dari pohon mangga.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.